Apakah keadilan dan anugerah dan kasih bisa berjalan seimbang di dalam kehidupan sehari-hari? Khususnya dalam pekerjaan di mana orang menuntut keadilan dan suka iri hati atau sirik akan anugerah atau kasih yang diberikan. Bukankah kasih dan anugerah itu pasti ada memilihnya dan tidak sama rata? Memang betul saya tidak sama rata. Semua ini nggak ada benturan dengan keadilan. Karena Tuhan itu nggak pernah berhutang apa-apa saya dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau kita paradigmanya paradigma kalkulatif, saya bekerja bagi Tuhan, lalu Tuhan memberkati saya. Ya kalau kita kayak begini ya, kita banyak berurusan dengan paradigma keadilan yang akhirnya nggak mengerti cinta kasih Allah. Sebetulnya bagian seperti itu sudah sangat banyak dikoreksi ya, di dalam Alkitab itu. Misalnya di dalam perumpamaan penjaga kebun anggur itu ya, yang mereka tuh paradigmanya itu paradigma jasa saya bekerja dan saya dapat upah. Kan terus kemudian Tuhan pada saat itu ya mau mengajarkan melalui perumpamaan ini ada orang yang diberikan juga tapi masuk pada jam terakhir, jadi mereka kerja 1 jam saja gitu. Dan mereka mendapatkan upah yang sama. Maksudnya apa sih saya? Ini koreksi dari orang yang seringkali berpikir hidup berrelasi dengan Tuhan itu urusan kalkulasi gitu. Urusan saya deliver apa, lalu Tuhan mengasihi saya apa. Orang seperti ini saya, sadly, gak terlalu mengerti anugerah dan kasih Allah. Karena dia pikir hidup di dalam dunia berdosa, gak ada kasih yang sejati, jadi kita mesti perform dulu, kita mesti hebat dulu, baru orang tepuk tangan. Lalu kita pikir kita juga mesti perform apa di hadapan Tuhan, mesti main akrobat apa, terus baru Tuhan tuh menerima kita dan tepuk tangan gitu ya. Kasihan saya orang kayak begini sebetulnya itu. Ini orang yang gak mengenal Tuhan loh sebenarnya. Karena kalau dia mengenal Tuhan, dia akan mengenal Tuhan yang penuh dengan cinta kasih ya. Even kita belum bisa perform apa-apa. Justru waktu kita masih menjadi setru Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita gitu. Orang kalau di dalam kehidupannya sadar ya akan konsep seperti ini anugerah, saya percaya dia juga nggak akan gampang menuntut keadilan, apalagi terus suka iri hati, sirik. Kenapa ya orang bisa iri hati? Orang iri hati itu ya adalah orang yang punya sense of entitlement-nya besar. Dia selalu merasa layak untuk diperlakukan dengan adil. Dia harus dihargai, dia harus dipuji, dia harus diperlakukan dengan baik. Dia memerankan peran orang besar yang harus diperlakukan dengan baik, dengan benar, disembah sujud dan sebagainya. Inilah penyakitnya manusia. Nggak ada sense of unworthiness, nggak ada perasaan ketidaklayan itu simply nggak ada saya. Yang ada perasaan dipenuhi dengan kelayaan untuk mendapatkan ini dan itu dan ini dan itu ya. Akhirnya waktu dia melihat orang lain diperlakukan lebih baik, dia iri ya, dia insecure, dia sirik dan sebagainya. Karena dia apa ya? Karena dia congkak. Karena dia merasa dia berhak untuk mendapatkan seperti itu dan bahkan lebih daripada itu. Tapi coba saudara kalau merenungkan kita ini berdosa, kita nih harusnya di neraka. Tapi Tuhan menyelamatkan kita, ya sudah ucapan syukur gitu. Seumur hidup kita menderita sekalipun, pada akhirnya kita akan diselamatkan di dalam Kristus. So, di mana ya persoalannya? Ini kalau berpikir secara radikal ya. Ya saya tahu memang ngomong seperti gini lebih gampang daripada mengalaminya ya. Tapi kan kekristenan itu bukan cuma ngomong saya, tapi juga belajar untuk mengalami kan. Alkitab saya membicarakan salah satu gambar ini sangat menyentuh bagi saya pribadi, sangat menyentuh ya, bicara tentang orang-orang, pilihan orang-orang yang melayani Tuhan itu ada. Sampai pakai istilah apa saya? Dunia ini tidak layak bagi mereka. Kenapa dunia ini nggak layak bagi mereka? Karena mereka itu hidupnya terlalu menderita sebagai perantauan. Tapi mereka taat kepada Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Ya, pujiannya yaitu Tuhan sendiri mengatakan dunia ini nggak layak untuk mereka. Jadi Tuhan akan panggil pulang. Karena mereka boleh menikmati kerajaan surga. Ini penghiburan luar biasa ya. Tapi saudara coba lihat kehidupan banyak orang, termasuk orang Kristen, mungkin termasuk saudara dan saya juga. Kita justru kepingin di dalam dunia ini hidup layak. Saudara, kalau kita diperlakukan terlalu layak di dalam dunia, ya pertanyaannya kita benar nggak sih saya mengikut Tuhan gitu? Saya bukan berarti sengaja mencari ketidaklayan, bukan. Ini dengan sendirinya kok. Saudara kalau mengikut Tuhan, ya saudara akan menjalani kehidupan jalan salib seperti Kristus. Nggak ada yang luar biasa. Ini biasa-biasa saja, saya. Ini kehidupan yang normal seperti ini. Tapi orang kan enggak ya, saya. Orang menuntut keadilan lah, iri lah, banding-banding dengan orang lain, sirik lah, highly kompetitif, kalau bisa mengalahkan yang lain sebagai kompetitor, bersuka cita kalau orang lain kesandung, jatuh, gagal, sengsara, ya kita seneng dan sebagainya. Inilah persoalannya. Ini orang-orang yang mengenal anugerah Tuhan. Ini orang yang nggak mengenal anugerah Tuhan. Ini adalah orang yang nggak mengenal Tuhan sebetulnya gitu.